Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rina Jadinar. Sekarang kita sudah sampai di bab 12, yaitu mengenai static routing di bab CCNA part 2. Nah, kita akan membuat topologi dulu. Kita akan tambahkan router sini. Lalu kita tambahkan 2 PC. Akan hubungkan menggunakan kabel automatic dari PC 1 dulu, lalu PC 2. Dari sini saya akan menambahkan node, kalian bisa ikuti saja. Nah, saya akan menjelaskan dulu tentang routing. Jadi routing itu adalah menghubungkan antar network dengan perangkat yang bernama router. Misalkan di sini untuk PC1 itu IP-nya 10.10.10.10/24 dan PC2 20.20.20.20/24. Nah, untuk jalur yang mengarah ke PC1 yaitu jalur FA0/0, di sini itu IP-nya 10.10.10.1. Lalu untuk yang FA0/1 yaitu yang mengarah ke PC2, IP-nya 20.20.20.1. Kita akan memasang IP dulu di PC1 dan PC2. Di router itu kan ada 2 jalur, yaitu FA0/0 dan juga FA0/1. Nah, setiap jalurnya akan kita pasangkan IP yang ini, lalu juga sebagai gateway di PC1 dan PC2. Kita masuk ke router dulu. Kita ketikkan enable, lalu conft. Kita ketikkan untuk yang mengarah ke PC1 dulu, 0/0. Kita masukkan IP address-nya, yaitu yang lalu subnetnya 255.255.255.0, lalu kita ketikkan no sh. Lalu kita masuk ke yang interface yang mengarah ke FA0/1. Di sini itu sudah hijau karena sudah kita konfigurasi. Kita exit dulu. Lalu kita masuk ke interface FA0/1. Lalu kita masukkan IP address 20.20.20.1 255.255.255.0, lalu no sh. Kita akan tambahkan IP gateway-nya di PC dulu. Nah, ini kan sudah hijau semua. Kita akan coba kirim surat dari PC1 ke PC2. Nah, di sini itu sudah successful. Jadi untuk prosesnya itu kan dari PC1 itu mengirimkan paketnya dulu ke router. Lalu dari router ini akan mengirimkan ke PC2, dan sebelumnya itu router itu akan mencari device mana yang memiliki IP itu 20.20.20.20. Nah, lalu paket itu akan dikirimkan ke PC2 yang IP-nya adalah PC itu. Nah, lalu dari PC2 itu mengirim balasan ke router, dan router mengirimkan balasannya lagi ke PC1. Ke router dulu. Di sini kita ketikkan to show IP route. Ini tuh ada yang 10.1 dan juga 20.1. Jadi PC1 itu bisa mengirimkan paket ke PC2. Nah, di sini tuh ada tulisan C dan juga L. Nah, kalau C itu artinya connected, kalau L itu artinya lokal. Nah, lokal itu berarti adalah IP gateway. Selanjutnya di sini itu saya akan membuat topologi baru. Saya akan menambahkan router dulu. Lalu kita akan tambahkan 2 PC. Kita akan hubungkan menggunakan kabel automatic router 1 ke PC1. Lalu dari router 1 ke router 2. Lalu dari router 2 ke PC2. Saya akan menambahkan dulu, kalian bisa mengikuti yang saya lakukan.
Nah, jadi router 1 kalau mau ke P1 itu menggunakan gig 0/0, IP-nya 192.168.1.1/24. Lalu kalau mau ke router 2 itu menggunakan gig 0/1, IP-nya 10.10.10.1/24. Nah, kalau router 2 mau ke PC2 itu menggunakan jalur gig 0/1. Di sini IP-nya 192.168.1.24, dan kalau mau ke router 1 itu menggunakan gig 0/0, IP-nya 10.10.2/24. Saya akan konfigurasikan dulu IP di router 1. Kita masuk ke router 1. Masuk enable, lalu conft interface gig 0/0. Enter, lalu IP address. Di sini IP-nya 192.168.1.1, lalu 255.255.255.0 OS ya. Kita exit. Di sini kita akan masuk ke yang interface gig 0/1. Lalu kita ketikkan IP address. Di sini untuk IP-nya itu 10.10.10.1. Kita ketikkan OSH. Kita akan konfigurasikan juga di router 2. Ini kita masuk ke yang interface gig 0/0, lalu IP address 10.10.2, 255.255.255.0, lalu interface gig 0/1. Ketikkan IP address 192.168.1, lalu subnetnya 255.255.255.0. Kita akan ke PC 1. Di sini kita akan isikan IP 192.168.1.10, lalu subnetnya 255.255.0. Lalu untuk gateway-nya di sini 192.168.1.1 ke PC 2. Di sini 192.168.2.10. Lalu gateway-nya 192.168.2.1. Mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, ini itu gagal karena kita belum konfigurasi static routingnya. Dalam static routing itu ada yang namanya search dan juga destination. Nah, jadi kalau search itu artinya mencari. Nah, jadi misalnya tadi kita kirim paket dari PC 1 ke PC 2, maka dia akan mencari jalur ke PC 2. Lalu kalau destination itu kan artinya tujuan. Nah, tujuannya kan dia mau ke PC 2. Nah, nanti PC 1 itu akan mencari IP dari PC 2 ke PC 1. Ke command prompt kita akan coba ping IP PC 2 192.168.2.10. Nah, ini itu akan DHU atau destination host unreachable. Kita akan coba konfigurasi dulu. Kita ke router 1. Kita exit, lalu to show IP route. Di yang 2.0 itu tidak ada. Kita harus konfigurasi IP statiknya dulu. Kita akan konfigurasi di router 1. Kita harus menentukan tujuannya dulu. Jadi kan PC 1 mau ke PC 2. Nah, berarti kita akan tuliskan network dari PC 2. Networknya kan 2.0. Ini kita masuk ke router 1. Kita ketikkan IP root 192.168.2.0, lalu subnetnya 255.255.0. Nah, kenapa ini 2.0? Ini karena ini kita menuliskan networknya, bukan IP-nya. Nah, lalu kita akan mencari jalurnya. Berarti kan kalau misalnya PC 1 mau ke PC 2, dia harus melewati router 1. Nah, router 1 kan sudah ada yang di sini, yaitu 10.1. Lalu dia akan masuk ke router 2. Berarti dari router 1 ke router 2 itu ada yang 10.2.
Nah, di sini 10.2. Pada kita akan tambahkan yang 10.2. Di sini kita ketikkan 10.10.10.2. Kita enter. Kita akan coba cek to show IP root. Di sini sudah ada yang 2.0. Kita akan coba juga di router 2. Nah, kalau ini kan sebaliknya, nanti kan PC1 mau ke PC2. Sekarang kalau mau PC2 mau ke PC1, kita akan coba konfigurasikan. Ini kita akan ketikkan IP root. Di sini 192.168.1.0. Ini adalah IP yang untuk ke PC1. Lalu 255.255.255.0. Nah, lalu kan PC2 itu mau ke PC1 melewati router 2. Di router 2 itu kan sudah ada IP karena gateway-nya, tapi biasanya router 1 itu belum ada, jadi PC1 dan PC2 gak bisa terhubung. Nah, berarti ini kan melewati router 1, ya kan, 10.10.10.1. Kita enter, lalu kita ketikkan coba 2SH IP root. Nah, di sini yang 1.0 itu sudah ada. Ini. Lalu kita akan coba ping di PC1. IP dari PC2. Nah, itu ini memang awalnya itu RTO, tapi nanti setelah ini itu pasti akan TTL. Nah, sini sudah TTL. Kita akan coba ping. Kita akan coba kirim paket dari PC1 ke PC2. Nah, ini itu sudah sukses. Nah, berarti kita sudah berhasil. Lalu kita akan coba konfigurasi static routing dengan 3 router. Letakkan di sini router 3. Lalu kita juga akan tambahkan PC3 di sini. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel otomatis dari router 2 ke router 3. Lalu dari router 3 ke PC3. Saya akan menambahkan node dulu. Dan ini kan router 2 terhubung ke router 3 itu menggunakan gig0/2 dengan IP-nya itu 20.20.20.1/24. Kalau router 3 itu terhubung melalui gig0/0. Di sini IP-nya 20.20.20.2/24. Lalu router 3 itu terhubung ke PC3 menggunakan gig0/1. Itu IP-nya 192.168.3.1. Lalu untuk PC3 itu IP-nya 192.168.3.10. Kita akan konfigurasikan dulu. Kita ke router 3. Conft. Kita masuk ke interface yang mengarah ke gig0/0. Interface gig0/0. Lalu IP address 20.20.20.2 255.255.255.0. lalu no SH. Kita exit. Lalu kita masuk ke interface gig0/1. Tekan IP address 192.168.3.1 255.255.255.0. Lalu no SH. Kita exit. Akan konfigurasikan juga di router 2. Interface gig0/2. Enter. Lalu IP address 20.20.20.1 255.255.255.0 no SH. Ini sudah terhubung semua. Ini saya akan memasukkan IP di PC3. Kita akan konfigurasi static routing yang mengarah ke PC3. Kita ke router 2. IP root 192.168.3.0 255.255.0 lalu 20.20.20.2. Ini IP yang milik router 3. Dan konfigurasikan juga di router 3 agar bisa terhubung ke PC1 dan PC2. Dan di sini kita ketikkan IP root 192.168.2.0
255, 255, 255.0, 20.20.20.1. Kita enter, lalu kita ketikkan lagi. Di sini kita mengarah ke router 1 yaitu 1.0. Lalu di sininya 20.20.20.1. Kita enter. Lalu kita konfigurasikan juga di router 1 yang mengarah ke PC 3. Kita ke router 1. Kita ketikkan IP root 192.168.3.0, 255, 255, 255.0, 10.10.10.2. Kita enter. Kita coba ping IP PC 3 di PC 1. Kita ketikkan ping 192.168.3.10. Kita tunggu dulu. Nah, ini awalnya memang RTO, tapi nanti setelah ini akan TTL. Nah, seperti ini. Kita akan coba kirim paket dari PC 1 ke PC 3. Nah, ini itu successful. Lalu dari PC 2 ke PC 3. Nah, ini juga successful. Di sini saya akan menjelaskan tentang static routing dengan menggunakan VLAN. Akan menambahkan switch dulu. Lalu kita tambahkan 4 PC. Kita akan hubungkan menggunakan kabel otomatis. Lalu akan saya tambahkan dulu knob. Di sini saya akan konfigurasikan VLAN-nya dulu di switch. Kita ketikkan VLAN 10, lalu VLAN 20. Kita akan masukkan PC-PC ini ke dalam VLAN. Jadi kalau VLAN 10 itu ada di base Ethernet 0203. Lalu kalau VLAN 20 itu FA4 dan juga 5. Kita ke switch. Lalu kita exit. Interface range FA0/3 2-3. Switch port mode access. Switch port access VLAN 10. Interface range FA0/4-5. Lalu switch port mode access, switch port access VLAN 20. Ketikkan 2SH VLAN brief. Nah, di sini tuh sudah ada VLAN 10 dan juga VLAN 20. Lalu portnya juga sudah masuk. Akan konfigurasikan jalur yang menuju ke switch di router 3. Tekan interface gig 0/2 OSH. Kita exit. Lalu kita buat switchnya gig 0/2.10 encapsulation .1q. Lalu IP address 172.168.255.255.255.0. Lalu interface gig 0/2.20.
Temuan Q20. Sini kita ganti IP address-nya 231. Kita exit. Kita akan pasang IP di masing-masing PC. Nah, saya akan coba kirim paket dari PC 6 ke PC 7. Jadi sudah successful. Lalu dari PC 4 ke PC 5. Ini juga sudah successful. Kita akan coba kirim paket dari PC 6 ke PC 4. Nah, ini tuh gagal karena kita belum konfigurasi static routingnya. Kita perlu konfigurasi termnya dulu di switchnya. Kita exit. Interface FA 0/1. Switch port mode terang. Nah, kita akan coba ping. Kita ke PC 7. Ini kita ping 172 168 1.2. Ini sudah TTL. Lalu kita akan coba kirim paket dari PC 7 ke PC 4. Sebentar ini saya delete dulu. Nah, ini sudah successful. Kirim paket dari PC 3 ke PC 6. Nah, ini itu gagal karena kita belum konfigurasi jalur yang ke PC 2, PC 1. Karena tadi hanya jalur yang di PC 3. Untuk konfigurasinya kita bisa ke router 1. Kita isi yang VLAN 10 dulu. IP root 172 168 1.0 255 255 255.0. Untuk yang marah ke router 2 itu menggunakan IP ini 10.10.10.2. Oke, ini 2.0. Ini yang VLAN 20. Ini 2.0. Ini untuk VLAN 20. USA IP root. Nah, ini yang 172 itu sudah ada. Dan 1.0 dan juga 2.0. Kita akan konfigurasi juga di router 2. IP root 172 168 1.0 255 255 255.0 20.20.20 di 2 VLAN 20 SHIP root. Dan ini sudah masuk yang 172 1.0 dan juga 2.0. Kita kirim paket dari PC 1 ke PC 6. Ini sudah sukses. Lalu dari PC 1 ke PC 4 sukses. PC 2 ke PC 7 successful. Lalu dari PC 2 ke PC 5 ini successful. Sekian materi di bab 12 kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.